Fahrul Gunawan. Iya, Be, teman sekolah SD. Oh, SDN Tanjung Barat 01 pagi. Faiz orangnya baik sih, Be. Kalau dibilang bandel, nggak terlalu bandel juga. Suka bantu temen sih dia kalau lagi ini butuh bantuan. Gitu. Rajin, kalau dibilang rajin. Oh, nggak tahu kita kalau di rumah kan. Nggak pernah selama sama saya. Lurus aja orangnya. Kita kalau di sekolah sering keluar kalau lagi istirahat, Be. Naik sepeda, muter-muter tuh rame-rame. Suka main bola bareng. Terus kalau pulang juga suka main ke rumah temen juga. Bareng-bareng Faiz. Yang paling berkesan waktu itu apa ya? Banyak sih, Be. Salah satunya waktu perpisahan mungkin, Be, ya, sekolah SD. Itu berkesan banget buat kita semua. Sedih sih, Be. Kehilangan banget. Yang biasanya kalau ngumpul ada dia kayak ngerasa kurang sekarang. Nggak ada sosok Faiz. Chandra Wijayadi. Tinggalnya di Tanjung Barat, di Pulau Tangan. Satu sekolahan, satu jurusan juga tahun 2013 sampai 16. Multimedia. Sekolahan Yapinda Tanjung Barat. Faiz tuh orangnya dibilang nakal, paling kayak nakal-nakal remaja doang, kayak cabut sekolah. Paling dibilang rajin sih rajin. Yang berkesan sih Faiz waktu jam praktek. Jadi sama-sama tuh ngerjain kita prakteknya. Faiz orangnya baik sih, jujur dia. Ketahuan kayak misalkan kayak ketahuan ngerokok aja dibilang jujur. Ketahuan, nggak malu-malu sih dia. Terus tanggung jawab sih dia orangnya. Nggak nyangka banget sih, kayak teman sekolah baru umur 22 tahun sekarang. Kejadian kayak gitu tragis. Menurut saya sih nggak nyangka banget bisa segitunya gitu. Allahu alam sih, namanya umur ya. Faiz tuh tidak pernah kayak buat jahat, paling kelakuannya doang kayak kenakalan remaja lah, kayak cabut sekolah, nggak ngerjain PR, paling itu doang, nggak sampai kayak kriminal gitu. Apalagi kayak sosial media bilang kan kayak teroris, itu nggak mungkin ada di Faiz kalau menurut saya. Kayak saya kan kenal banget sama dia ya kan, dari 2013 sampai 2016 sekolah, sampai 2020 juga masih main ya kan. Anaknya sih nggak kayak gitu dia. Harapan saya sih kasus ini semoga cepat selesai ya, terungkap kebenarannya dengan bukti-bukti yang nyata dan real. Itu sih harapan saya. Saya mungkin tidak percaya ya, soalnya senjata itu kan juga senjata kayak buatan mana, nggak ada akses lah menurut saya sih buat dapat senjata kayak gitu. Nama saya Ali Ibrahim. Di Pulau Tangan Raya. Kenal Faiz itu teman sekolah saya, teman beda jurusan tapi masih satu sekolah di SMK Yapinda.
Faiz menurut saya sih itu orangnya sangat baik banget. Dia selalu nyamper saya sekolah. Dulu dia bersama Chandra nyamper saya sekolah, lalu saya menyamper teman saya dan menuju ke sekolahan. Jarang sekali yang namanya dia tuh yang ngajak bolos sekolah, jarang. Meskipun saya dengan dia tuh berbeda gedung, beda jurusan, tapi masih sama, selalu bareng gitu. Nggak pernah dia ngajakin namanya hal-hal yang enggak. Yang paling berkesan sih Faiz anaknya sangat solidaritas sih. Meskipun ya mungkin misalnya kayak jam waktu sekolah, meskipun sudah telat tetap masuk. Meskipun saya telat, dia tetap telat. Dia nggak mau cabut sekolah. Saya cabut, dia ikut cabut, tapi dia nggak pernah yang ngajakin cabut sekolah atau bolos sekolah. Tuh. Terus yang paling baik lagi, dia orangnya sangat jujur. Apalagi dalam hal ya kayak kita tahu lah kenakalan remaja, misalnya kayak seperti saya gitu. Misalnya kayak jujur dia misalnya mau beli gorengan atau apa. Kebanyakan karena orang-orang kan beli berapa, bayar berapa itu. Tapi menurut saya tuh dia tuh sangat jujur. Dia selalu ngingetin saya, udah bayarnya segini aja, selalu pakai duit dia. Dia meskipun saya nggak punya uang gitu. Walaupun saya tidak mau, tetapi dia tetap baik, orang baik banget. Setahu saya sih dia orangnya nggak begitu dia. Dia nggak pernah berbuat kriminal sekalipun. Mencuri nggak pernah. Nggak pernah. Boro-boro jahatin orang dia. Dia orangnya kalem, diem, pendiam. Ya awalnya sih saya masih kurang percaya kalau itu Faiz. Ketika saya melihat, saya tahu nama Faiz itu banyak, bukan dia doang. Tapi saya melihat lebih dalam lagi. Saya telusuri Faiz, ternyata Faiz Ahmad Syukur. Saya tahu sekali nama itu, nama teman saya. Ternyata dia menjadi korban salah satunya. Perasaan saya sangat kehilangan orang yang baik sekali. Harapan saya untuk kasus tersebut, terutama untuk teman saya Faiz, buru-buru terbongkar semua keasliannya, tidak ada kepalsuan dari manapun, netral semuanya, nggak ada yang ditutupi, dan kasus cepat selesai. Dan agar almarhum dan seluruh korban, meskipun dia sudah tenang di sana, kita juga harus ikut tenang di sini, mengikhlaskan dia, dan kasusnya juga cepat selesai. Amin. Perkenalkan, saya Ketua Pencak 5 Silat Bayangan, yang dimana saudara almarhum Faiz berlatih silat. Alhamdulillah, selama almarhum Faiz berlatih silat, banyak sekali kesan dan pesan selama bergaul bersama kami, berteman dalam komunikasi pun alhamdulillah saya juga sangat aktif pada saat waktu latihan. Untuk kepribadian Faiz dalam sudut pandang saya, anaknya baik. Anaknya sangat baik. Dia itu pastinya taat ibadah. Terus kadang-kadang anaknya itu emang serius, kadang-kadang lucu gitu. Selama yang saya sering ketemu sama dia ya pada saat jam-jam latihan dari awal sampai selesai. Setelah itu paling kami berbincang-bincang masalah persoalan-persoalan bagaimana caranya memajukan perguruan kami.
Kalau boleh saya bercerita pengalaman sendiri saya dengan saudara almarhum Faiz, mungkin terbatas waktu saya juga bertemu dengan beliau, tapi dalam suatu kesempatan kita selalu berdialog, berdiskusi. Yang selama ini saya anggap saudara Faiz sangat-sangat baik. Orangnya bisa diajak komunikasi, serius, santai juga, terus bisa diajak bercanda. Kalau saya lebih sering saya ajak bercanda karena selama dia diskusi sama saya, dia tuh serius orangnya. Gitu. Selama dia serius, ya saya mencairkan suasana, saya ada bercanda. Tapi orangnya konsisten dengan waktu, loyal banget dengan waktu. Waktu latihan dia pasti menepati jamnya. Setelah selesai latihan, ya kebiasaan kita kalau di sanggar itu setelah selesai latihan itu cuci piring, cuci gelas, karena dia tuh paling rajin pasti diambil duluan. Kalau saya boleh tanya, kenapa Is buru-buru mau bersih-bersih? Kadang-kadang dia apa? Jawabannya cuma satu, beribadah bang. Oh, ya benar. Saya pasti ngerti karena background secara spiritualnya Pak Is, saya dari pandangan saya cukup secara religinya dia kuat, insya Allah. Terus pergaulan dengan teman-teman juga cukup baik. Semuanya rata-rata ke Pak Is itu berteman baik, karena di perguruan kita, di sanggar kita itu alhamdulillah teman-teman yang masih aktif itu lumayan banyak, yang hampir semuanya nggak beda jauh usianya dengan beliau. Dan pergaulan beliau ke teman-teman juga kalau saya lihat tetap sopan, walaupun usia mereka hampir sama, tetap sopan, tetap beradab, karena itu yang kita terapkan dalam setiap pertemuan latihan kita. Yang diutamakan adalah adab. Terus sebenarnya di memori saya tuh yang ada kalau bicarakan Faiz itu yang ada tuh kebaikan semua. Yang ada di memori saya kebaikan semua. Saya kenal sama Faiz itu kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun dia masuk ke sanggar yang saya pimpin dengan waktu itu usia sekitar baru 18-an mungkin, 18 tahun, dengan wajah yang lugu yang selalu saya ledekin. Memang kalau saya Faiz tuh ada ciri yang selalu saya kenang gitu, karena waktu itu Faiz tuh emang paling kecil, paling muda, paling demen saya ledekin lah gitu. Saya ajak ketawa, saya ajak bercanda, saya untuk mencairkan, kalau lagi interaksi itu saya cairkan dengan bercanda. Banyak banget Faiz kenangannya di kita. Kadang-kadang saking banyaknya di memori saya juga nggak muat kali gitu. Terus terang, untuk pertama kali saya dengar kejadian yang menimpa Faiz, benar-benar kaget ya, shock. Terus terang saya pada saat itu baru pertama kali saya merasakan bergetar gitu, sampai saya nggak sadar saya menangis. Kebetulan memang lagi sendiri waktu itu di kamar, saya lagi ada kerjaan. Saya dengar kabar
kejadian yang menimpa Faiz, saya menangis. Yang ada tuh apa ya, kenangan. Yang ada tuh sampai sekarang pun saya merasakan Faiz ada gitu. Masih ada. Saya masih benar, saya masih rasakan itu Faiz ada. Karena nggak ada apa ya, dalam hati saya pun nggak ada rasa kehilangan gitu. Nggak ada karena memori saya penuh dengan Faiz gitu. Kalau saya bicara Faiz ada di memori saya, jadi nggak ada merasa kehilangan. Justru kami sendiri dari Silat Bayangan nih merasa bangga banget punya apa, kalau saya bilang adik lah, saya udah menganggap adik yang mencapai titik yang paling mulia buat saya. Itu bicara secara pribadi saya. Mungkin nggak ada lagi ucapan selain takbir buat Faiz. Ya, untuk yang lain-lainnya ada juga banyak juga teman-teman yang selama ini juga dekat dalam pergaulannya, dalam memang kalau Faiz itu bicara Faiz di konten-konten kita, di acara-acara kita kebudayaan, memang kita tuh selalu tampilkan Faiz. Pertama, alhamdulillah dalam jangka sekitar 4 tahunan Faiz sudah kita angkat sebagai asisten pelatih. Setiap ada event kebudayaan Betawi, kita tampilkan dia salah satunya. Karena loyalnya dia, kesungguhannya dia berlatih silat dengan guru kita, dia bisa mencapai titik itu. Dia bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat, dia bisa berekspresi ya di event-event pencaksilat gitu, dalam kebudayaan. Dan di kegiatan-kegiatan yang lain seperti palang pintu, kebanyakan Faiz semua. Rata-rata Faiz yang tampil karena loyal lah dengan waktu. Faiz tuh ke kita loyal banget. Semenjak saya mengenal Faiz, selama dia berlatih di tempat kita di Sanggar Silat Bayangan, namanya mencuri atau berbuat kriminal yang lain nggak ada sama sekali. Saya karena di kita sendiri mendidik, menjauhkan itu gitu, mendidik adabnya, mendidik karakter sebagai manusia yang baik gitu. Untuk saat ini, sampai saat ini pun saya, selama saya kenal Faiz, tidak ada namanya Faiz itu berbuat kriminal, mencuri, itu lagi berbuat jahat gitu sama orang lain. Itu. Perkenalkan, nama saya Farul Romzah. Saya tinggal di Tanjung Barat. Berkenaan dengan pertemanan saya dengan Faiz Ahmad Syukur di Pencak 5 Silat Bayangan. Sedikit cerita, awal mula saya kenal dengan Faiz Ahmad Syukur sekitaran tahun 2017. Dan pada saat itu saya sudah menjadi anggota Pencak 5 Silat Bayangan lebih awal dari Faiz Ahmad Syukur. Untuk kehidupan sehari-harinya yang dilakukan Faiz Ahmad Syukur bersama saya, Faiz itu orangnya baik, taat beribadah, dan tidak merokok juga Faiz, yang saya salut. Padahal teman-teman di sekitaran Faiz, termasuk saya juga sebagai perokok, tapi dia selalu saya nggak ngerokok. Yang saya salut dari seorang Faiz. Terus si Faiz itu amat semangat sekali kalau latihan silat gitu. Latihan silat di kita tuh setiap malam Sabtu awalnya. Si Faiz itu sebelum jadwal jam latihan itu udah datang duluan, udah ngebersih-bersihin. Terus pulangnya juga lebih belakangan. Dia selalu ada inisiatif untuk beresin piring kotor, gelas kotor. Terus ngajak anak-anak bawahannya itu untuk
bersih-bersih. Saya juga nggak nyangka banget gitu, sampai ngedengar Faiz yang sebelumnya saya juga berapa hari itu nggak ada kontak sama Faiz, tahu-tahu dapat kabar kayak gitu. Rasanya pengen ngelihat langsung kalau memang ada jenazahnya gitu, pengen kita pastiin. Dan itu untuk saya pribadi, saya pengen lihat apakah benar itu Faiz gitu. Terus dan ternyata itu benar Faiz yang menjadi korban di tragedi KM 50 itu ya. Dan sepengetahuan saya, sekenal saya dari tahun 2017 itu sampai terakhir kemarin itu, saya mengenal Faiz sebagai anak yang baik-baik saja gitu, tanpa ada tindakan kriminal yang saya ketahui. Untuk di Pencak Lima Silat Bayangan sendiri, anaknya berkepribadian baik, mengayomi juga anak-anak di bawahnya gitu, dan sopan juga terhadap kakak-kakak seniornya. Untuk harapan saya pribadi dari anggota Pencak Lima Silat Bayangan, agar kasus yang menyelimuti Faiz ini agar cepat terungkap dan terbuka-bukanya. Saya Fadli Rahman, saya tinggal di Jalan Haji Saidi, Tanjung Barat. Saya salah satu kawannya Faiz dalam perguruan pencaksilat 5 Bayangan. Saat itu 2017 saya masuk perguruan itu berjumpa dengan almarhum Faiz Ahmad Syukur. Selisih beberapa bulan kami masuk di perguruan Pencak Lima Silat Bayangan. Faiz itu orangnya dermawan, baik, setia kawan, pemberani, taat agama, patuh orang tua. Di saat-saat latihan itu banyak kenangan-kenangan manis yang saya rasain berdua dengan almarhum Faiz. Kenangan yang masih saya ingat beberapa bulan lalu sebelum kepergiannya beliau, ketika kami latihan dan setelah latihan kami beristirahat dan keadaan lelah, kami duduk-duduk bercerita. Kemudian saya bergegas membuat kopi, teh, dan menyuguhkan beberapa kue. Saya suguhkan kepada Faiz sama kawan-kawan yang lain. Sontak Faiz berbicara, kayak rasanya ada di surga gitu. Nggak tahu Faiz sontak ngomong gitu maksudnya apa. Terus kawan yang lain membantah, ini bukan di surga, ini di dunia. Surga tuh nikmatnya lebih dari ini. Kemudian kami bercerita, dan pada hari kejadian waktu bulan Desember tanggal 7 siang itu, saya mendapat kabar di media sosial bahwa ada kematian 6 anggota Laskar FPI. Langsung saya kabarkan si Faiz. Saya menanyakan, apakah ini benar? Apakah ini anggota Laskar FPI ataukah simpatisan yang lain? Di situ siang itu saya belum tahu kabar kalau Faiz itu salah satu korban dari pembunuhan 6 Laskar FPI. Ketika saya benar-benar tahu, saya sangat sedih gitu. Saya kehilangan salah satu sosok kawan seperguruan. Orangnya sangat baik, jujur, patuh pada agama, orang tua, ulama, orang yang pemberani. Saya kaget, saya
nggak percaya bahwa Faiz itu salah satu korban dari pembunuhan 6 laskar FPI. Harapan saya untuk kasus ini kedepannya dan mulai saat ini semoga kasusnya diselesaikan secara keadilan, konstitusional, dan gak ada lagi kedepannya itu pelanggaran-pelanggaran HAM seperti itu untuk rakyat Indonesia khususnya. Dia gak pernah berbuat jahat sama perguruan tuh. Sangat baik. Dia berjuang untuk kawan, berjuang untuk saudara seperguruannya. Saya rasa sangat baik. Solidaritasnya kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di Padepokan Pencak Silat Serumpun Bambu di Tanjung Barat, di Gang Kuning tepatnya Tanjung Barat. Di RW berapa Guru ini? RW 1 RT 9 Kelurahan Tanjung Barat. Nah, saya sedang bersama guru besar dari Padepokan Serumpun Bambu. Kami memanggilnya Babak Dahyan atau di sini sering disebut Guru Dahyan. Jadi saya ingin sedikit mewawancarai beliau, Guru Dahyan. Gini Guru, saya cuma mau tanya tentang As-Syahid Faiz Ahmad Syukur. Menurut Guru, karakter atau kepribadiannya Faiz Ahmad Syukur itu gimana Guru? Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ustadz Axel. Ya, kalau menurut pendapat saya, pribadi saya, selama Pak Ismail sering datang ke Serumpun Bambu, dia orangnya sangat sopan sekali, sangat ramah, dan juga dia orangnya sangat bijaksana. Dan usia yang lebih tua dari dia orangnya sangat dia sangat sopan sekali. Istilah kata adabnya selalu dia pakai. Jangankan yang lebih tua, yang lebih setaraf dengan umurnya dengan Pak Is juga dia orangnya sangat sopan. Dan berbicaranya juga istilah kata dia nggak pernah istilah kata secara kasar. Dia selalu dengan ramah tamah dan lembut cara bicaranya. Nah, setahu saya sih seperti kayak begitu Pak Ustadz. Karena memang kalau menurut pribadi saya, dia memang orangnya sangat baik sekali dan sopan santunnya, adabnya itu selalu dia bawa itu. Nggak pernah dia berbuat neko-neko atau berbuat ngomong kasar terhadap yang lebih tua maupun yang setara umurnya dengan si Pak Is, Ustadz. Gitu. Gini Guru, Guru mendengar kejadian, setelah mendengar kejadian 7 Desember itu gimana Guru? Ya, saya setelah mendapat kabar dari istilah kata dari rekan-rekan, dari teman-teman, ya saya sangat sedih sekali. Karena kenapa saya sedihnya? Ya istilah kata Pak Is itu orangnya baik, akhlaknya ada, berbicaranya juga sopan santun. Setelah saya mendengar kejadian seperti itu, saya sangat sedih sekali dan saya merasa kehilangan dengan si Pak Is yang orangnya baik, ramah, dan dia juga berbicaranya sangat sopan sekali. Saya pasti sedih dan merasa kehilangan dengan si Pak Is. Guru kan sama-sama tinggal di Tanjung Barat nih, sama satu kelurahan sama Faiz. Iya. Kira-kira Guru pernah mendengar gak kalau Faiz itu berbuat kriminal, mencuri, mabuk-mabukan, atau ya gitu deh yang jahat-jahat gitu Guru? Kalau setahu saya kan udah lama
istilah kata kenal sama si Faiz. Dia belum pernah saya mendengar dia mencuri, dia membuat kriminal, istilah kata di mana-mana, itu saya belum pernah mendengar. Sampai lagi minum-minum, itu sangat sekali saya tidak pernah mendengarnya. Rusuh gitu di kampung atau lain sebagainya, jahat gitu? Nggak pernah saya mendengarnya dia rusuh, dia begini. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena memang saya kenal dia orangnya sopan. Jangankan sama yang lebih tua, yang berusia dengan dia juga orangnya sopan. Kan nggak mungkin kalau dia berbuat sampai rusuh begini-begini, nggak pernah itu kalau setahu saya. Ada satu lagi Guru, pertanyaan Guru. Iya. Apa yang paling berkesan banget hubungan Guru sama Faiz itu selama dia hidup? Apa yang paling berkesan Guru? Nah, saya sangat berkesan sekali sama si Faiz waktu di sini di Serumpun Bambu mengadakan acara Maulid. Nah, itu yang saya sangat berkesan sekali. Dia telah membantu acara di Serumpun Bambu dari awal sampai akhir, sehingga perjalanan Maulidnya di Serumpun Bambu itu berjalan dengan lancar. Nah, itu yang sangat saya berkesan sekali. Cuman sayangnya aparat begitu begitu teganya untuk menghabisi dia. Begitulah saya. Jadi saya merasa sedih, merasa kehilangan dengan si Faiz. Harapan Guru gimana ke depannya nih tentang kasus ini nih? Bagaimana keadilan di negeri ini tegakkan, bagaimana Guru? Ya, saya sih harapkan saya semoga yang telah kejadian daripada 6 laskar ini semoga diusut sampai tuntas si Pak Ustadz gitu. Amin, amin. Amin. Biar keadilan tegak ya Guru ya. Betul. Bahwa biar supaya negara ini tidak menjadi negara yang jahat dan biadab. Betul Pak Ustadz. Ya Guru, terima kasih ya. Sama-sama Pak Ustadz, Maafin nih sama-sama. Guru nih. Ya, Anda juga mohon maaf, yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.